Salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala teraniaya. Salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala. Syahid Hussein, Farid Hussein, Syahid Hussein, Farid Hussein, atasmu ya Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa di acara menapaki jejak-jejak Ahlul Bait Nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Suku bangsa tersebut mendiami ribuan pulau di dalamnya, dan pulau tersebut terbentang dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam kebudayaan dan bahasa. Untuk itu, akan kita urai salah satu untayan budaya yang ada di dalamnya. Bengkulu adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Bengkulu juga merupakan sebuah nama dari ibu kota provinsi. Provinsi ini memiliki luas 19.919 km persegi. Ciri khas kota Bengkulu adalah memiliki peninggalan benteng Inggris. Benteng ini adalah benteng Marlborough. Benteng tersebut dibangun pada tahun 1713 sampai 1719 Masehi. Benteng ini adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Sebagai benteng pertahanan Inggris yang didirikan di atas bukit buatan yang menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Pada perjumpaan kali ini, kita akan membahas tentang tradisi budaya tabut di Bengkulu. Tabut adalah salah satu tradisi ritual keagamaan yang mendapat pengaruh budaya lokal Bengkulu. Upacara tabut sangat berakar di Nusantara dan berfungsi memperingati kematian Imam Husain bin Ali dan keluarganya sebagai tanda bakti kepada mereka. Tradisi peringatan tabut itu di Indonesia lebih sering disebut sebagai tradisi Muharram karena dilakukan pada bulan Muharram. Dan mayoritas masyarakat kota Bengkulu sudah tidak mempersoalkan asal-usul tabut, apakah bersumber dari paham Syiah atau Sunni. Di mata kelompok Syiah di kota Bengkulu yang diwakili Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau disingkat IJABI, perayaan tabut merupakan bukti bahwa ajaran Syiah pernah berkembang di kota Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina. Sementara dalam pandangan keluarga tabut atau keturunan Syekh Burhanuddin atau yang biasa disapa Imam Senggolo, lebih menempatkan tradisi tabut dalam konteks yang lebih umum tanpa dibatasi oleh sekat-sekat aliran keagamaan Syiah atau Sunni. Dalam arti harfiahnya, tabut adalah sebuah kota penyimpanan. Begitu yang dijelaskan Ketua Kerukunan Tabut atau KKT Bengkulen Ahmad Syafril Syahbudin yang kerap disapa Pak Il. Tabut itu kota, kalau harfiah bahasa Arab, saya nggak tahu juga bahasa Arab, dan cuma saya lihat itu kan artinya itu kota atau peti. Tapi kalau kita mencoba melihat ini kejadian-kejadian yang terkait dengan ada istilah tabut di ini itu
Ya itu artinya sepertinya nggak pas kalau cuma sekedar kotak atau peti. Ini juga ada orang yang mengartikan keranda untuk ngangkut orang mati. Saya sama sekali tidak setuju dengan itu. Karena apa? Karena muncul tabut ini sejak Fir'aun membunuh semua anak laki-laki yang lahir kan. Nah, pada waktu itu Nabi Musa lahir kan untuk selamat dari pembunuhan Fir'aun. Lalu bayi Nabi Musa yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam tabut. Nah, lalu kata ayat itu kan, ayat Al-Baqarah 248 itu, bayi ini dengan dimasukkan dalam ini sehingga membuat siapapun yang melihatnya akan timbul kasih sayang. Keberadaan tabut di Bengkulu diperoleh dari budaya yang diwariskan turun-temurun dari para pendahulu jauh setelah masuknya Islam ke kota ini. Menurut Dr. Heriawan, yang menyelesaikan disertasi S3-nya dalam budaya tabut, menjelaskan bahwa tabut adalah warisan nenek moyang. Begini itulah hebatnya tabut ini. Apa yang ditinggalkan oleh Al-Husaini ini begitu hebatnya, saya katakan begitu. Artinya kalau kita belajar sosiologi agama mengatakan suatu tradisi ritual akan berkembang apabila ada pengikutnya di situ. Misalnya, salah satu daerah di Bengkulu Utara itu banyak orang Bali, banyak orang Jawa Timur. Berkembanglah reok Ponorogo di situ. Di Bali berkembanglah tari Bali dan sebagainya, tari kecak dan sebagainya di situ. Karena apa? Karena ada masyarakat asal muasalnya di situ yang pembawanya. Nah, Bengkulu beda. Kok tiba-tiba dulu memang dulu begini, dulu nggak ada agama. Ada masuklah Syiah, mengembangkan tabot. Lama-lama karena pengaruh kerajaan Islam yang besar itu, Ahlus Sunnah yang besar di Sumatera, sedikit demi sedikit mereka pindah sedikit demi sedikit yang turun temurun dari yang Syiah tadi, ya tentu begini, kalau Syiah asli bergaul dengan penduduk Bengkulu, ada yang Syiahnya mungkin tinggal 99%, ya, terus ya berkembang di Bengkulu. Nah ini lama-lama kan ada yang satu mungkin balik ke Sunni lagi, turun temurun mereka tadi. Akhirnya lama-lama kan hilang, yang ada Sunni, tapi agak tradisi nggak dibuang mereka, karena mereka menganggap ritual tabot ini bukan udah ritual agama, tetapi adalah budaya, ritual budaya yang harus mereka laksanakan setiap tahun untuk mengenang nenek moyang mereka. Bukan dikatakan, diplesetkan oleh orang luar mengatakan kalau tabot tidak dilaksanakan itu akan kena bencana. Enggak ada itu. Itu adalah pemeo yang diungkapkan oleh orang yang nggak ngerti. Biar tabot ini, wah nanti tabot itu syirik. Kenapa? Kalau nggak dilaksanakan timbul bencana, timbul tsunami. Enggak begitu. Jadi artinya tabot ini ternyata hebatnya ini bisa berkembang. Karena apa? Karena ternyata satu-satunya daerah di Nusantara ini orang Sunni yang mempromosikan, saya katakan mempromosikan budaya kaum Syiah. Enggak ada masalah, itu bagus. Jadi artinya itulah menampakkan tradisi orang kota Bengkulu yang suka damai, menerima. Assalamu alayka ya Fatimah Az-Zahra. Assalamu alayka ya Al-Muqtada. Assalamu alayka ya Hasan Al-Mujtaba. Assalamu wassalamu alayhi Rasulullah. Assalamu
Ritual tabut yang sekarang kita kenal dengan sebuah perayaan akbar pertanda bulan Muharram tiba, ternyata diperkuat unsur religius di dalamnya. Bermula dari penyebaran Islam di Nusantara, awal dari munculnya ritual Muharram ini. Menurut Profesor Rohimin, yang menjabat sebagai Ketua MUI Bengkulu, bahwa ritual tabut erat kaitannya dengan Islam. Jadi dengan adanya tradisi tabut, terlepas dari apakah historis itu sampai kepada tradisi dalam agama Islam atau dalam sejarah peradaban Islam, tetapi tradisi ini memberi makna kepada masyarakat ada ketersambungan sejarah dalam perkembangan Islam itu sendiri. Sehingga dengan simbol-simbol yang dilaksanakan dalam tradisi tabut itu ada agenda mempersambungkan cerita Islam itu, terutama dikaitkan dengan keberadaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena itu dikenal oleh masyarakat. Jadi itu yang terpenting bagi kita. Oleh karena itu makna-makna historis dalam tradisi tabut itu disimbolkan dalam tradisi tabut itu, kemudian diberi makna oleh masyarakat tabut itu sendiri dengan respon dari para ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat adat yang ada di Bengkulu. Tak bisa dipungkiri bahwa ritual tabut ini penuh dengan simbol-simbol Islam yang menggambarkan sebuah rangkaian cerita di masa lampau. Hal ini terlihat dalam proses berlangsungnya ritual tabut tersebut dengan diawali mengambil segenggam tanah hingga berakhir dengan arak tabut menuju makam Karbela. Puncaknya ya itu ya. Puncak. Ya, puncaknya. Puncak. Oh itu. Yang ini ya. Sambungan dari ini perkaburannya terus ke ya sampai awal SD SMP tadi ada ya kamera itu Islam menyebar dengan begitu pesat dari barat menuju ke timur. Itu yang menjadi bukti bahwa tabut hidup menjadi sebuah budaya. Proses akulturasi budaya membuat ritual ini diterima di Nusantara. Amril, seorang budayawan yang mengatakan bahwa tradisi kemajemukan keislaman yang menjadi sebab tabut berkembang kini. Kalau kita berbicara tentang tabut dalam hubungannya dengan kebudayaan, ya, yang menarik adalah ya tabut itu sudah begitu lama berlangsung, ya, menurut catatan sejarah sudah 3,5 abad. Nah, itu kan pastilah ada sesuatu yang menarik di situ. Sebuah produk kebudayaan bisa bertahan sedemikian rupa sampai sekarang masih berjalan dengan baik, ya, meskipun di situ ada persentuhan dengan, ya, katakanlah dengan institusi-institusi tertentu gitu yang belum menerima atau tidak menerima konsep tabut itu. Nah, tadi dikatakan hubungannya dengan kebudayaan atau akulturasi itu, ya, di dalam tabut itu sebenarnya terkandung sesuatu yang
sangat universal gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari secara teoritis begini, Tabot sudah berabad-abad. Kenapa masih hidup? Karena mulai dari Asia Barat itu sendiri ya, itu bisa hidup dan berkembang karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Tabot itu ya adalah bahagian dari diri kita. Apa artinya bagian dari diri kita? Ya, kalau kita memahami Tabot, lihat peristiwa Tabot itu, kemudian kita lihat dalam teori antartek, gitu kan, ada tagline, ada tagline. Apa itu tagline? Tagline-nya itu adalah sejarah. Itu tidak boleh dilupakan. Kalau sejarah itu tidak dipahami, Tabot ini tidak punya arti apa-apa. Nah, konteks situasi itu mempengaruhi terhadap keberlangsungan Tabot. Apa itu konteksnya? Konteksnya adalah terbunuhnya Husain. Gitu. Itu konteksnya. Lalu ada tagline. Tagline ajaran agama yang berupa ayat Tuhan atau hadis. Nah, yang namanya keluarga Nabi itu kan selalu disebut-sebut di dalam hadis atau oleh ulama kita. Itu juga sebuah teks yang berhubungan dengan Tabot. Nah, sebenarnya kalau itu semua tidak ada, Tabot ini akan mati. Tabot akan hilang. Tetapi karena nilai-nilai yang ada di dalam Tabot itu berhubungan dengan yang itu tadi, sejarah, konteks, diri kita ini juga sebuah teks. Jadi kenapa diri kita juga sebagai sebuah teks? Ya, ketika kita membaca Husain itu dibantai orang, kita kan punya reaksi. Ya, reaksinya mungkin bersedih, tapi ada juga yang bersyukur. Gitu. Ada juga yang bersyukur. Itu mulai dari zamannya kan seperti itu. Nah, jadi 3,5 abad berjalan dia masih hidup. Nah, menurut saya karena itu tadi. Pertama, kita membaca konteksnya adalah peristiwa, ya, sejumlah peristiwa di mana Husain itu dibunuh, termasuk Hasan. Kemudian kalau di dalam ajaran agama kita kan harus mempunyai sikap tertentu terhadap keluarga Nabi. Ya, kita harus punya sikap tertentu terhadap keluarga Nabi. Nah, kalau kita tidak punya sikap seperti itu, ya kita mungkin disebut termasuk golongan yang lain. Nah, itu dia. Jadi selagi nilai-nilai itu ada, ya Tabot ini akan hidup dan berkembang karena dia menyuarakan ajaran agama. Ya, apa yang dia suarakan, ya, cucu Rasul kok disembelih sih, gitu kan? Kok menyembelih cucu Rasul dipenggal, diarak keliling kota, lalu kita menyatakan menang, hore, sukses membunuh Husain. Ya, itu kan bagi orang tertentu sesuatu yang harus disesalkan dan tidak boleh dilupakan, harus dipelajari, ya. Karena di dalam peristiwa itu kan ada sesuatu yang hilang di dalam diri manusia. Kenapa Husain dibunuh? Di dalam diri manusia, pembunuh itu yang memerangi Husain itu kan, kalau menurut pandangan kita, ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Kalau sesuatu itu tidak hilang, Husain itu dicintai, didoakan, gitu. Itu dia. Begitupun yang dijelaskan oleh Dr. Heriawan tentang korelasi antara budaya dengan agama. Awalnya tradisi Tabot ini, ritual Tabot
dilaksanakan. Tentu biar ritual ini gampang dicerna oleh masyarakat, dikembangkan teknik-teknisnya menjadi budaya. Misalnya bunyi-bunyiannya yang dulu monoton dikembangkan. Dolnya bervariasi seperti zaman sekarang. Zaman saya kecil nggak ada dol warna-warni itu, pakai baju warna-warni dan jadi lucu. Kalau orang meratap tentang kematian, Syiah terutama kaum, bajunya pasti hitam. Sekarang menjadi warna-warni, merah putih. Kenapa? Kalau kita lihat tradisi tabot itu tradisi meninggalnya Al-Husain, kok pakai musik? Ya ini kan jadi akhirnya jadi aneh sebenarnya. Tetapi ya kita terima, ini berkembangnya budaya. Jadi artinya tradisi ritual Syiah tadi berkembang dengan adat istiadat Bengkulu. Ya mereka kita terima aja. Seperti juga berkembangnya agama Islam di Pulau Jawa kan. Kira-kira begitu, yang namanya apa, kejawen dan sebagainya berkembang. Mereka terima aja. Karena mereka menganggap nyaman, tidak ada permasalahan, tidak ada keributan. Karena apa? Intinya, karena apa? Syiah pun datang, Ahlus-Sunnah pun datang, sama-sama berkembang. Kecuali dari zaman nenek moyang sejak adanya orang Islam di Bengkulu itu sudah Ahlus-Sunnah saja, ditolak mungkin. Ini nggak ada, sama-sama. Ayo sama-sama berkembang. Nah ini artinya ritual tabot yang tadi ritual berkembang menjadi budaya. Yang biasanya misalnya musiknya pelan-pelan dikencangkan, nggak ada ini, gerakannya cuma mutar-mutar dekat, sekarang lebih berkembang lagi. Nah akhirnya karena lama-lama menjadi budaya. Nah ini dikembangkan menjadi budaya masyarakat. Artinya apa yang diajarkan tabot itu menjadi pula budaya harian mereka. Contoh, kenapa derma tabot? Nah, derma tabot itu awalnya apa? Menyampaikan berita tentang kematiannya Al-Husain kan gitu. Sampaikan berita tentang kematian Al-Husain kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh kaum Syiah yang ada di sana. Sampaikan kemana-mana. Kematian Al-Husain dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Berubah kan? Meminta dharma. Tetapi zaman sekarang pemerintah tidak menyarankan meminta dharma. Ini memalukan. Minta-minta itu masih memalukan bagi orang Bengkulu. Dan jarang sekali orang Bengkulu asli itu minta-minta dharma kemana-mana. Kalau kata gengsinya tinggi. Nah inilah artinya ritual dilakukan rutin, didukung oleh yang lain-lain, menjadi sebelum pada tabot menjadi apa, ritual tabot tadi berkembang, tradisi yang dilaksanakan turun-temurun kepada beberapa generasi, yang akhirnya nanti berkembang menjadi perayaan. Saya katakan, saya bedakan ritual dan perayaan itu beda. Ada ritual itu harus dilaksanakan sesuai dengan apa ya, aturan atau pakemnya, ritual ini hari kedua ini. Tetapi perayaan berkembang menjadi macam-macam. Ada malam ini mengambil tanah, dikembangkan apa? Nanti pas hari ini mungkin apa? Ada kegiatan telong-telong. Oh ada barong landongnya. Oh ada pameran, menjadi perayaan. Nah ini. Jadi ritual berkembang menjadi budaya bagi masyarakat Bengkulu ini. Oh, budaya. Penyebaran Islam di Nusantara tak lepas dari peranan dan jasa para ulama dan cendekiawan yang sengaja datang ke Indonesia. Syekh Burhanuddin atau lebih dikenal dengan Imam Senggolo adalah salah satu tokoh ulama yang menyebarkan Islam di kota Bengkulu ini dan juga membawa tradisi ritual tabut hingga berkembang menjadi sebuah budaya. Imam Senggolo dimakamkan di pemakaman Karbela, Komplek Wisata Padang Karbela, Padang Jati, Bengkulu. Tempat ini juga menjadi tempat akhir ritual tabut di hari ke-10 atau Asyura. Dari menara masjid terdengar seruan kekafiran, kau bangkit untuk sadarkan umat Rasul kakek. Tabut
merupakan ritual yang mampu menghadirkan kehangatan sosial dan budaya di hati para pencintanya. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya warga Bengkulu ikut dalam kemeriahan kegiatan tersebut. Menurut Wali Kota Bengkulu, Bapak Helmi Hasan, pemerintah ikut berperan dalam menjaga tradisi ini. Ya, kita semaksimal mungkin untuk mempertahankan dan menambah ya kegiatan-kegiatan selama acara Tabut mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram. Karena memang kegiatannya yang sangat lama ya, mulai tanggal 1, tanggal 10 itu pun masih kurang. Ya, masyarakatnya antusiasnya masih kadang-kadang pada ke-12 ke-13 Muharram masih ada para pedagang-pedagang yang masih aktif menjajakan dagangannya. Nah, artinya tanggal 1 sampai tanggal 10 ini memang walaupun kelihatannya panjang tapi ternyata masih belum memenuhi harapan keinginan masyarakat untuk mereka menikmati festival Tabut itu. Apa yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah bagaimana menciptakan festival Tabut selama 10 hari itu jauh bisa dinikmati oleh masyarakat. Masing-masing masyarakat punya keinginan yang berbeda-beda. Ada yang ingin merasakan bagaimana suasana budaya yang lebih terasa dengan tarian-tarian, ya kan, dengan kesenian-kesenian daerah, kesenian lokal yang terus setiap tahun penyelenggaraan tarian-tarian selalu berbeda-beda. Seperti itu sehingga tidak membosankan. Artinya kan temanya hari ini, tema tahun besok, tema tahun depan itu berbeda-beda. Dan begitu juga dari suguhan alat-alat musiknya pun berbeda-beda. Kalau kemarin misalkan Tabut hanya dengan dol, dengan penabur dol, dengan tari-tarian, maka hari ini kita buat misalkan dengan adanya tambahan alat musik seperti gitar misalkan dan yang lain-lain. Sehingga setiap tahun penyelenggaraan itu selalu penuh dengan suasana yang kejutan-kejutan, kehebohan-kehebohan, dan ini yang menjadi menarik bagi perayaan Tabut di tahun yang akan datang. Selain itu juga pemerintah juga untuk menjaga itu, pemerintah juga dengan sangat masif melakukan sosialisasi di setiap momentum-momentum kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah dengan harapan masyarakat luas ya di Indonesia bahkan di luar negeri juga bisa mengetahui bahwasanya di Bengkulu setiap 1 Muharram sampai 10 Muharram ada kegiatan besar yaitu Festival Tabut itu. Dalam kacamata Helmi Hasan, Tabut merupakan identitas kota ini. Yang pertama, komitmen pemerintah harus kuat, terutama komitmen kita bagaimana memberikan dukungan anggaran terhadap keluarga besar Tabut tadi dalam rangka melestarikan kebudayaan Tabut itu. Misalnya setiap momentum tahunan kita selalu sediakan anggaran untuk sebuah kegiatan festival Tabut itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram itu. Karena tentu dengan bantuan dana itu maka keluarga besar Tabut itu akan lebih mudah untuk menyelenggarakan kegiatan festival selama 10 hari itu. Bagi pemerintah tentu terbantu karena memang untuk urusan Tabut ini memang dari dulu pertama kali ya keluarga Tabut inilah. Sehingga kita tidak terlalu kesusahan secara teknis, tinggal kita secara anggaran, secara kemasan dan promosinya saja. Nah ini yang memang kita bantukan kepada keluarga besar Tabut. Urusan teknis bagaimana penyelenggaraan ritual dan sebagainya, maka itu domain menjadi kita berikan ruang itu kepada keluarga besar Tabut itu. Terbunuh Karbala,
Namrud merantai Ka'bah. Dari menara masjid terdengar seruan kekafiran. Di depan mata telah kau saksikan Namrud merantai Ka'bah. Dari menara masjid terdengar seruan. Dalam realitanya, tentu pelaksanaan tabut menuai kontroversi dari berbagai macam kalangan. Majelis Ulama Indonesia yang mewakili kalangan agama terus berupaya dalam melakukan pembinaan kepada pelaksanaan tabut dan juga sebagai penyambung dengan masyarakat Islam secara khusus atau Bengkulu secara umum. Jadi memang dalam perjalanan sejarah atau tradisi tabut ini di masyarakat Bengkulu ini ada respon yang pasang surut. Ya, kadangkala ada respon negatif dan di sisi lain ada respon yang positif. Nah, respon-respon negatif misalnya ada poin-poin atau ada tahapan-tahapan dalam tabut ritual itu yang dianggap bertentangan atau dianggap syirik dalam agama. Oleh karena itu MUI perlu melakukan pendampingan dalam pemberian makna terhadap cerita-cerita atau poin-poin dalam tahapan tradisi tabut itu sendiri. Oleh karena itu dari masyarakat tabut itu perlu membuat semacam narasi tertulis ya, atau yang kita sebut dengan buku putih terhadap tabut itu sendiri, sehingga masyarakat tidak salah dalam memahami itu. Oleh karena itu MUI juga pernah berdiskusi, berdialog, memahami secara bersama-sama dari ritual tabut itu sendiri, sehingga apa yang dipahami oleh masyarakat itu sesuai dengan pemahaman yang sesungguhnya pada masyarakat tabut itu sendiri. Salah satunya misalnya berkembang dalam masyarakat bahwa kalau tradisi atau ritual tabut itu tidak dilaksanakan, itu akan terjadi sebuah bencana atau musibah. Nah, ini kalau masyarakat awam memahaminya secara tidak komprehensif, maka ini menimbulkan persoalan-persoalan. Oleh karena itu perlu kita dampingi untuk memahaminya. Karena di sisi lain tabut ini bersifat mendunia, global, sehingga ada penelitian-penelitian sosial, ada penelitian-penelitian yang bersifat antropologis dan penelitian empiris terhadap pemaknaan tabut itu sendiri. Dan kadang-kadang sumbernya itu bukan dari masyarakat tabut, tetapi dari masyarakat atau sumber data yang sekunder, sehingga banyak hasil penelitian dan tulisan yang menulis tentang tabut, tetapi sesungguhnya tidak demikian dipahami oleh masyarakat tabut. Inilah yang perlu kita jelaskan. Nah, itu karena ada adaptasi dengan budaya lokal dan dengan budaya-budaya dari daerah lain. Jadi sifatnya adalah pendampingan dalam pemaknaan simbol-simbol tradisi itu. Kalau memang ada hal-hal yang bersifat resistensi agama atau sensitif agama, maka kita perlu juga menjelaskannya kepada masyarakat tabut sebagai pelaksana atau penyelenggara ritual tabut itu sendiri. Di balik tabut yang menuai kontroversi, pasti tersembunyi nilai-nilai hikmah di dalamnya.
Nilai itu hanya bisa didapat bagi siapa yang bisa mengkaji dan memahami esensi dari ritual ini. Tabut memiliki tempat tersendiri di hati warga Bengkulu. Hal ini yang membuat ritual ini terus diperingati, bahkan dijadikan budaya untuk daya saing yang bernilai di mata nasional dan internasional. Dalam hal ini, pemerintah daerah Bengkulu terus berupaya dalam melestarikan tabut sebagai budaya Bengkulu yang memiliki nilai sejarah tinggi di Nusantara. Dan sesungguhnya kegiatan tabut ini terinspirasi dari kejadian heroik cucunya baginda Nabi Muhammad SAW, Hasan Hussein. Dan salah satu tekad kota Bengkulu ini juga menciptakan kota Bengkulu yang religius, artinya budaya yang dikemas oleh nilai-nilai sejarah keagamaan. Menjaga tradisi terus berkembang bukan hanya tugas keluarga kerukunan Tabut sebagai penyelenggara ritual, tapi bagian dari kewajiban kita semua selaku warga Indonesia. Karena tradisi Tabut adalah bab tersendiri dari buku besar sejarah Nusantara. Besar kecilnya peninggalan atau warisan nenek moyang harus diapresiasi setinggi-tingginya. Karena merupakan bukti betapa gigihnya perjuangan mereka di masa lampau demi tegaknya Islam di Nusantara tercinta. Berikut adalah ulasan singkat sejarah Tabut Bengkulu dalam program Menapaki Jejak-Jejak Ahlul Bait Nusantara. Dalam episode minggu depan, kita akan hadirkan prosesi Tabut dari hari pertama hingga peringatan puncak pada tanggal 10 Muharram. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala, teraniaya. Salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala, teraniaya. Syahid